أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik, kita lanjutkan kajian tasawuf kita. Wala musannif rahimahullah ta'ala fa'ana bihi bil fidari amin ila an qala. Id la yajibu alaihi li ahadin. Id la yajibu alaihi li ahadin fi'lun. Karena sebenarnya ya Tuhan ini nggak wajib melakukan pekerjaan apapun gitu ya. Wala yatasawwaru minhu dzulmun, dan tidak tergambarkan, tidak terkonsepkan adanya konsep zalim pada Allah. Wala yajibu li ahadin alaihi haqqun, dan juga tidak wajib atas Allah untuk memberikan hak pada seseorang. Wa anna haqqahu fi ta'ati wajibun 'alal khalqi bi ijabi 'ala alsinati anbiya'ihi alaihi salam la min bijaratil akli. Dan haknya Allah untuk ditaati, adanya makhluk itu berbakti kepadanya, itu adalah wajib dengan memang Allah itu mewajibkannya atas lisan para nabinya, ya, alaihimussalam, bukan karena ranah akal. Ini kan berbanding terbalik dengan kaum Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya ya kita ini wajib ibadah karena kita sudah diciptakan. Secara akal rasionya begitu, tapi tidak. Karena sebenarnya hukum akal itu tidak spesifik itu. Nilai kebaikan dan keburukan itu tidak ada korelasinya dengan akal. Ini kalau mengacu pola pikir Asy'ariyah ya. Walakinnahu ba'atha rusula wa adhara sidqahum bil mu'jizatil dhahirah. Nah, Allah itu mengutus rasul dan menampilkan kebenaran para rasul dengan mukjizat-mukjizat yang tampak. Fabalaghuhu amrohu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu. Dan para rasul inilah menyampaikan perintah, menyampaikan larangan, kemudian menyampaikan janjinya dan ancamannya. Fawajaba 'alal khalqi tasdiquhum bima ja'u bihi. Nah, makhluk nanti wajib hukumnya untuk memberitakan para rasul ini dengan apa yang mereka bawa. Wa annahu ba'athan nabiyyal ummiyal qurasyiyya Muhammadan sallallahu alaihi birisalatihi ilal arabi wal ajami wal jinni wal insi. Rasul itu mengutus Nabi Muhammad ya, yang buta huruf, ya, berbangsa Quraisy, dengan risalahnya kepada orang Arab dan orang selain Arab, yang jin dan juga yang manusia. Wa annahu khatama risalata wa nubuwata bi bi'tsatihi. Allah pun menutup konsep keterutusan ya, dan kenabian dengan keterutusan Nabi Muhammad. Faja'alahu akhiral mursalin basyira wa nadhira. Allah menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai akhir dari para rasul yang memberikan kabar gembira dan juga yang memberikan peringatan. Wada'iyan ilallah biiznihi wa syirajan munira, yang mengajak kepada Allah dengan izinnya dan sebagai pelita yang menyinari. Wa anzala alaihi kitabahul hakim, ya. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad kitabnya yang penuh dengan kebijaksanaan. Wa syaraha bihi dinahul qawim. Dengan Al-Qur'an Allah jabarkan agamanya yang kuat, yang teguh. Wa hada bihi shiratal mustaqim. Dengan Al-Qur'an inilah akhirnya dapat menjadi petunjuk, ya. Nabi Muhammad ini menunjukkan kepada makhluk dengan Al-Quran kepada jalan yang lurus. Wa alzamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbaru bihi. Allah mewajibkan makhluk untuk membenarkannya dalam setiap apa yang Allah kabarkan dengan Al-Quran. Wa anna sa'ata ta'atiyatun la raiba fiha. Kiamat itu akan terjadi, tidak ada keraguan. Wa annallaha yab'atsu may yamutu kama bada'ahum yaudun. Allah ini akan membangkitkan mereka-mereka yang mati sebagaimana mereka dikembalikan dalam dalam artian ya sebagaimana mereka pernah diciptakan, mereka akan dihidupkan kembali. Itu hal yang mungkin saja. Dari sebelumnya tidak ada menjadi ada, kalau hanya sekedar menghidupkan yang mati itu mudah.
Wa annahu ta'ala qad khalaqal jannata fa'adaha darul li auliyaihi. Allah Ta'ala telah menciptakan surga dan Allah persiapkan surga itu ya sebagai rumah yang kekal untuk para kekasihnya. Wa akramahum fiha. Allah muliakan mereka di dalam surga. Bin nazri ila wajhil karim, dengan melihat zat Allah yang maha mulia. Wa khalaqan naro, dan Allah ciptakan api. Fa'adaha darul khuludul liman kafuro. Ya, ini kalau istilahnya sudah melekat kafir ya, jadi nggak ganti-ganti gitu kan. Bab masuk ke bab 5 ini kan untuk yang melekat gitu. Kalau pakai kafaro biasanya kan kafarto, wa in kafartum gitu ya. Jadi tidak melekat, kita kembalikan ke basic. Jadi kan sebenarnya setiap wazan itu nanti boleh dilempar ke bab 5 dengan tujuan untuk menunjukkan arti lazim. Ya, kalau kita kembalikan ke basicnya liman kafaroh bihi. Allah persiapkan neraka ini ya sebagai rumah keabadian bagi mereka-mereka yang menutup diri dengan keberadaan Allah. Ya, wa al-hada fi ayatihi, ya, mereka keras kepala menolak ayat-ayat Allah, kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Wa ja'alahum, dan Allah jadikan mereka mahjubina, dalam kondisi terhalangi an ru'yatihi, dari melihat zatnya Allah. Ya. Wa natinu bi alla nukafiru ahadan min ahlil qiblah bi dzamin yartakibu. Tentu saja kita ini dalam beragama tidak akan mengafirkan pada salah seorang yang menghadap kiblat dengan dosa yang ia lakukan, semacam zina, kazina, wa sadiqah, mencuri, wa syurbil khumuri, dan minum khamr. Kita tidak mengkafirkan meskipun toh itu perbuatan dosa. Jadi cukup kita menilai mereka berdasarkan apa yang mereka kerjakan, tidak lebih dari itu. Dalam artian kita harus menghargai mereka sebagai manusia, sebagai makhluk Allah. Benar apa yang mereka kerjakan itu salah, itu saja yang kita ingkari. Bukan kita ingkari keberadaannya. Jadi kemunculan nilai maksiat di tangan mereka, ya, yang secara zahir itu pilihan mereka, itulah yang kita ingkari. Tidak lebih daripada itu. Jadi kita harus bisa memposisikan mana yang memang salah, bukan secara personalnya, gitu ya. Bukan personalnya yang kita benci, bukan. Karena kan sebenarnya bagi kita yang tidak maksum, kita ini hanya berbeda dalam memilih dosa saja. Tidak perlu kita tuh merasa lebih unggul atau mendiskreditkan orang lain berlebihan melampaui dosa yang ia lakukan. Wanadinu bi alla nunazila ahadan min ahli tauhid wal mutamasikina bi lima jannatan wala naran illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Dan kita tidak memposisikan salah seorang pun dari ahli tauhid dan mereka yang berpegang teguh dengan iman masuk surga atau masuk neraka, kecuali mereka-mereka yang memang sudah Rasulullah saksikan. Jadi Rasul sendiri yang bersaksi bahwasanya mereka masuk ke dalam surga. Wa narjul jannata lil mudznibin, dan kita mengharapkan surga bagi mereka para pendosa. Jadi para pendosa itu kita ingkari dosanya, bukan mereka para pendosa. Lebih tepatnya kita sebagai pendosa, ya kita saja kita berharap masuk surga. Begitupun kawan-kawan kita, saudara kita yang lain yang pendosa, kita harapkan masuk surga. Ya. Karena sebagaimana yang saya ucapkan tadi, kita ini hanya berbeda dalam memilih dosa. Jadi tidak perlu mendiskreditkan berlebihan kepada para pendosa. Karena kita sendiri pendosa. Kita akui apa yang mereka kerjakan salah dan kita nggak perlu membenci personalnya. Wa naqafu alaihim ayyakunu binari mu'adzabin. Dan kita khawatir ya, pada mereka para pendosa ya, masuk neraka dalam kondisi tersiksa. Masuk neraka kalau dalam kondisi memberi syafaat ya nggak masalah. Masuk neraka tapi dalam kondisi terazab ini kan repot. Ya. Wa naqulu innallaha azza wa jalla yakhruju qauman min nari pada
ini tahasyu bi syafaati Rasulillah tasdiqan lima ja'at bihi riwayat an Rasulillah. Dan kita akan katakan Allah Azza wa Jalla yukhriju qauman, ya, akan mengeluarkan sekelompok kaum dari neraka setelah mereka itu dibenamkan di sana dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ucapan kita sebagai pembenaran mengenai riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nu'minu bi adzabil qabr. Kita beriman adanya siksa kubur. Ya. Kalau Mu'tazilah cenderung tidak percaya sebahagiannya mengenai adanya siksa kubur. Gimana dikubur disiksa, kan di dalam tanah. Nah, itu kan pola pikir mereka. Karena terikat dengan nilai-nilai hal yang bernilai fisik gitu ya. Terlalu fisikawan lah. Wa anna Allah azza wa jalla yuqiful ibadah fil mauqif wa yuhasibul mu'minin. Allah akan meletakkan para hamba itu dalam sebuah tempat dan akan menghisab orang-orang yang beriman. Wa nadinu bihubbi salafil ladzina ikhtarahumullahu azza wa jalla suhbati Nabi alaihi salam. Kita juga meyakini, ya, mempercayai, ya, menanamkan dalam diri kita untuk mencintai mereka-mereka terdahulu yang memang itu pilihan Allah. Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang pilihan memang yang Allah pilih untuk menemani Nabi alaihi salam. Wa nusni alaihim bima asnallahu bi alaihim wa tawallahum ajmain. Ya, kita puji mereka sebagaimana Allah memuji mereka, ya. Ya sama saja gitu. Nah, dan kita menganggap beliau-beliau ini adalah orang yang memang dekat kepada Allah. Wa naqul innal imam al-fadil ba'da Rasulillah. Imam yang utama setelah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq ridwanullah alaih. Fa innallaha azza bidin. Dengan Abu Bakar As-Siddiq ini Allah muliakan agama. Wa adharu alal murtadin. Allah tampakkan atas orang-orang murtad. Wa qaddamul muslimuna bil imamah kama qaddamahu Rasulullah lis-shalah. Muslimun mendahulukan Imam Abu Bakar sebagai seorang imam sebagaimana Rasulullah mendahulukannya sebagai seorang imam. Wasammauhu bi ajmaihim khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini menamainya sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma bin Khattab radhiyallahu anhu, tsumma Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fa innal ladzina qataluhu, ya, qataluhu zulman wa udwanan. Mereka yang membunuh Umar, yang membunuh Utsman, ini membunuh secara zalim. Meskipun toh menurut mereka benar mereka melakukan itu, tapi apakah sebuah penilaian mereka yang menurut mereka zalim itu sebanding dengan harga nyawa? Apakah serendah itu nilai nyawa seorang Muslim sehingga harus ditumpahkan murni hanya dengan persepsi yang mereka buat sendiri? Ini kan keterlaluan sebenarnya. Tentu kita ingkari pekerjaannya, tapi apa yang terjadi itu sudah kehendak Allah Ta'ala dan kita harus ridho, ya. Atas ridho atas kehendak Allah, tapi pilihannya secara personal dengan melihat nilai realitasnya, nilai zahirnya, ya kita tidak boleh relakan itu. Suma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa haula'il a'imah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khilafatihim khilafatun nubuwah. Mereka lah yang menggantikan Nabi. Wa natawalla sa'ira ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita klaim sahabat-sahabat Rasul yang lain itu adalah juga para kekasih Allah. Wa nakufu ama syajarah bainahum. Kita tidak berikut komentar mengenai percekcokan yang terjadi antar mereka. Karena masing-masing memiliki kredibilitas untuk berijtihad. Ya. Dan tentunya masing-masing memiliki kewajiban untuk mengaplikasikan ijtihadnya sendiri. Mereka melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya masing-masing, sehingga kita nggak berhak untuk menilai ini dan itu. Wa na'awilu fima ikhtalafana fihi ala kitabi rabbina wa sunnati nabiyina.
wa ijma'il muslimin wa ma kana fi ma'nahu. Dan kita akan kembali mengenai apa yang menjadi apa yang fima talafna fihi, mengenai apa yang kita perselisihkan gitu ya, mengenai hal itu kepada kitab Allah, sunnah Rasul, dan ijma' para muslimin, dan hal yang semakna dengan itu. Ya kalau memang ijtihad mereka salah berdasarkan Al-Quran dan sunnah, ya kita katakan salah. Jadi bukan berarti kita apa istilahnya tutup mata dan buta, ya tidak. Kita tidak perlu berkomentar berlebihan. Kalau memang apa yang mereka lakukan itu salah, ya kita katakan salah berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Contoh sebagaimana pilihan taklabah pada saat Rasul mewajibkan zakat untuk dia menolak, sehingga akhirnya Rasul tidak mau menerimanya. Nah, ini ya memang perilaku beliau sendiri yang menyalahi sunnah Rasul. Wala nabtadi'u fi dinillahi malam ya'dzallana. Ya, kita tidak akan mengklaim, kita tidak akan membuat bid'ah, tidak akan membuat hal-hal baru dalam agama Allah kecuali yang memang Allah izinkan. Berarti ada bid'ah yang diperbolehkan. Ya tentu bid'ah dengan kategori bahasa yang maknanya luas, sebagaimana pembukuan Al-Quran. Walaupun Allahi ma'ala na'lam, kita tidak katakan kepada Allah apa yang tidak kita ketahui. Wa nara shadaqatan mautal muslimin wa du'a lahum. Ya, kita melihat bahwa sedekah dan doa untuk orang muslimin ini boleh, bisa sampai. Wa nu'minu bi anallah yang fa'ahum bidzalik. Allah memberikan kemanfaatan pada mereka dengan hal itu. Wa naqul inna sholihina yajuzu ay yahussahumullahu bi ayatin yadhharu alaihim. Boleh kok orang-orang soleh ini Allah berikan pertanda atau ciri-ciri dari Allah ya untuk memperlihatkan ya Allah perlihatkan semacam keramat gitu atas diri mereka. Jadi kita tidak menafikan adanya keramat dari para orang-orang soleh. Ya. Ini sudah melanjut ke kitab Asrarut Thaharah. Untuk pertemuan berikutnya saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.